Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jamaah haji tahun 2026, khususnya yang sudah masuk kategori lansia atau memiliki riwayat penyakit tertentu, saya ingin bertanya dengan jujur. Apakah Anda merasa tenang menghadapi puncak haji nanti? Atau justru diam-diam menyimpan rasa kekhawatiran? Karena kenyataannya, banyak sekali yang bertanya, kalau saya ikut skema murur dan tanazul, apakah haji saya tetap sah? Apakah saya dianggap meninggalkan kewajiban? Atau bahkan, apakah ibadah saya jadi tidak sempurna? Belum lagi kondisi nyata di lapangan yang sering kita dengar. Panas ekstrim di Arafah yang bisa membuat tubuh lemas dalam hitungan jam. Padatnya Musdalifah yang membuat banyak jamaah harus bertahan di tengah kerumunan. Dan Mina dengan antrian panjang, keterbatasan fasilitas, serta mobilitas yang sangat melelahkan. Bagi jamaah muda mungkin ini tantangan, tapi bagi lansia, ini bisa menjadi ujian yang sangat berat, bahkan beresiko bagi kesehatan. Tidak sedikit yang akhirnya merasa bingung, harus memilih antara mengejar kesempurnaan ibadah atau menjaga kondisi fisik agar tetap aman. Nah, disinilah pentingnya video ini. Karena kita tidak hanya akan membahas soal hukum dan ketenangan hati, tapi juga hal yang sangat praktis dan sering dilupakan, yaitu persiapan logistik. Apa saja yang wajib dibawa? Bagaimana cara mengatur barang agar tidak merepotkan? Dan bagaimana agar Bapak Ibu tetap nyaman menjalani armusna tanpa panik? Tonton video ini sampai selesai, karena bisa jadi persiapan sederhana inilah yang akan membuat ibadah Anda jauh lebih tenang, aman, dan insya Allah tetap bernilai sempurna di sisi Allah. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu memahami apa itu skema murur dan tanazul. Banyak jamaah, terutama lansia, merasa ragu dan bahkan takut, karena mengira skema ini berarti mengurangi ibadah. Padahal justru sebaliknya. Murur adalah kondisi di mana jamaah tidak turun di Musdalifah, melainkan hanya melintas menggunakan bus setelah wukuf di Arafah. Jadi, jamaah tetap melewati wilayah Musdalifah, tetapi tidak harus bermalam di sana seperti skema reguler. Sementara itu, tanazul adalah skema di mana jamaah tidak bermalam di Mina, melainkan kembali ke hotel setelah menjalani rangkaian ibadah tertentu. Biasanya ini diterapkan bagi jamaah lansia, disabilitas, atau yang memiliki resiko kesehatan tinggi. Kenapa pemerintah menerapkan skema ini? Karena kondisi di Armuzna, Arafah, Musdalifah, dan Mina sangat berat. Bayangkan jutaan manusia berkumpul dalam satu waktu dengan suhu panas yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat, ditambah kondisi fisik yang sudah tidak sekuat dulu. Bagi jamaah lansia risti, situasi ini bisa berbahaya. Risiko kelelahan, dehidrasi, bahkan gangguan kesehatan serius bisa meningkat drastis. Disinilah pentingnya memahami konsep rukhsah, yaitu keringanan dalam Islam. Rukhsah diberikan bukan tanpa alasan, tetapi justru untuk menjaga keselamatan jiwa. Dalam kondisi tertentu, Islam tidak memaksakan sesuatu yang bisa membahayakan umatnya. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Selama mengikuti ketentuan resmi dan kondisi kesehatan memang membutuhkan, maka pelaksanaan murur dan tanazul ini tetap sah secara syariat. Yang terpenting adalah niat yang tulus, menjalankan ibadah semampunya, dan menjaga diri agar tetap sehat. Karena pada akhirnya, haji yang mabrur bukan ditentukan oleh seberapa berat kita memaksakan diri, tetapi seberapa ikhlas dan sesuai kemampuan kita dalam menjalankannya. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat krusial, yaitu tas kecil atau sling bag yang harus selalu menempel di badan. Kenapa ini penting? Karena di kondisi armusna yang padat dan dinamis, kita tidak selalu bisa mengakses tas besar. Jadi, semua kebutuhan paling vital harus ada di sini. Yang pertama dan paling utama adalah obat-obatan rutin. Bagi lansia risti, ini tidak boleh terlewat sedikit pun. Pastikan obat hipertensi, diabetes, jantung, atau obat lain yang biasa dikonsumsi sudah disiapkan sesuai dosis harian, bahkan dilebihkan untuk antisipasi keterlambatan distribusi. Selain itu,
siapkan juga obat darurat, seperti obat nyeri dada, inhaler, atau obat sesak napas jika diperlukan. Simpan di tempat yang mudah dijangkau, jangan sampai tertumpuk dengan barang lain. Berikutnya, masker medis cadangan sangat penting untuk melindungi dari debu dan kepadatan jamaah. Kondisi udara di Armusna bisa sangat ekstrim, jadi jangan sampai kehabisan masker. Kemudian, siapkan semprotan air atau face mist. Ini sederhana, tapi sangat membantu untuk menyegarkan wajah dan mencegah gejala heat stroke akibat panas yang menyengat. Jangan lupa, air minum botol kecil yang praktis dibawa dan mudah dibuka. Dehidrasi adalah musuh utama di sana. Dan yang paling penting, selalu bawa identitas diri, baik itu kartu jamaah, gelang identitas, atau tanda pengenal lainnya. Ini sangat vital jika Anda terpisah dari rombongan atau membutuhkan bantuan petugas. Ingat, tas kecil ini adalah penyelamat Anda di tengah kondisi paling sibuk, jadi pastikan isinya benar-benar lengkap dan mudah diakses kapan saja. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap sepele, tapi justru sangat menentukan kenyamanan selama di Armusna, yaitu tas ransel khusus Armusna. Tas ini sebaiknya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk menampung kebutuhan selama beberapa jam hingga 1 hari penuh. Ingat, mobilitas di Arafah, Musdalifah, dan Mina sangat terbatas, jadi prinsipnya adalah ringan, praktis, dan mudah dijangkau. Pertama, siapkan pakaian ganti yang ringan dan mudah dipakai. Pilih bahan yang cepat menyerap keringat dan tidak terlalu tebal, karena suhu di sana bisa sangat panas. Pakaian ini akan sangat membantu jika Anda merasa tidak nyaman atau berkeringat berlebihan setelah perjalanan panjang. Kedua, bawa mukena atau sajadah tipis. Ini penting untuk menjaga kenyamanan saat beribadah di tengah kondisi yang mungkin padat dan terbatas. Pilih yang ringan dan mudah dilipat agar tidak memakan banyak tempat. Ketiga, jangan lupa tisu basah dan tisu kering. Ini sangat berguna untuk menjaga kebersihan diri, terutama ketika akses air terbatas atau antrean toilet sangat panjang. Tambahkan juga handuk kecil untuk mengelap keringat agar tubuh tetap segar. Dan ini yang paling penting tapi sering diabaikan, yaitu popok dewasa. Bagi lansia, ini bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Dalam kondisi antrean panjang dan keterbatasan fasilitas, popok dewasa bisa menjadi solusi praktis agar tetap nyaman dan tidak stres. Jadi Bapak Ibu, jangan ragu membawa perlengkapan ini, karena kenyamanan kecil seperti ini bisa membuat ibadah terasa jauh lebih tenang dan khusyuk. Bapak Ibu, ada satu hal yang sering dianggap sepele, tapi justru sangat menentukan kondisi fisik saat puncak haji, yaitu bekal makanan mandiri. Perlu dipahami, saat fase Armusna, mulai dari Arafah, Musdalifah, hingga Mina, pergerakan jutaan jamaah terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Akibatnya, distribusi makanan dari catering resmi kadang mengalami keterlambatan, bahkan bisa terhenti sementara. Dalam kondisi seperti ini, jamaah yang tidak siap bekal bisa mengalami kelelahan, lemas, bahkan dehidrasi. Untuk itu, sangat disarankan Bapak Ibu menyiapkan makanan ringan yang praktis, mudah dibawa, dan tidak cepat basi. Contohnya seperti biskuit, roti kering, kurma, atau makanan tinggi energi lainnya. Kurma sangat dianjurkan karena selain ringan, juga cepat mengembalikan tenaga. Selain makanan, jangan lupakan air minum. Pastikan membawa botol minum pribadi yang ringan dan mudah dibuka, terutama bagi lansia yang mungkin memiliki keterbatasan tenaga di tangan. Usahakan minum secara rutin, meskipun tidak merasa haus, karena cuaca panas bisa menyebabkan dehidrasi tanpa disadari. Jika memungkinkan, bawa juga minuman elektrolit untuk membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ini sangat penting, terutama bagi jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti tekanan darah rendah atau mudah lelah. Ingat Bapak Ibu, tujuan membawa bekal ini bukan untuk berlebihan, tetapi sebagai langkah antisipasi. Dengan tubuh yang cukup energi dan cairan, ibadah bisa dijalani dengan lebih tenang, fokus, dan tentunya lebih aman. Bagi Anda yang mendampingi jemaah lansia, ingat, peran Anda bukan sekadar menemani, tetapi menjadi penopang utama keselamatan dan kenyamanan mereka selama puncak haji. Pertama, pastikan Anda selalu berada dalam jarak yang sangat dekat dengan lansia yang didampingi.
Di tengah jutaan jemaah, terpisah beberapa meter saja bisa membuat panik, apalagi bagi lansia yang mudah bingung atau lelah. Usahakan selalu berjalan berdampingan atau tetap dalam jangkauan pandangan. Kedua, jika menggunakan kursi roda, beri tanda khusus yang mudah dikenali. Bisa berupa pita warna mencolok, nama besar yang ditempel, atau penanda unik lainnya. Ini sangat membantu saat kondisi padat, agar tidak tertukar atau hilang dari rombongan. Ketiga, jaga komunikasi aktif dengan petugas haji. Jangan ragu untuk bertanya arah, meminta bantuan, atau melaporkan kondisi darurat. Petugas sudah disiapkan untuk membantu, jadi manfaatkan keberadaan mereka semaksimal mungkin. Keempat, pahami kondisi fisik lansia yang Anda dampingi. Jangan menunggu mereka mengeluh. Perhatikan tanda-tanda kelelahan seperti wajah pucat, napas terengah, atau mulai kehilangan fokus. Jika itu terjadi, segera ajak istirahat dan jangan memaksakan aktivitas. Terakhir, siapkan mental Anda sebagai pendamping. Situasi di Armuzna bisa sangat padat, panas, dan melelahkan. Tetap tenang, sabar, dan jangan panik dalam mengambil keputusan. Ingat, keberhasilan ibadah lansia sangat bergantung pada kesiapan dan ketenangan Anda sebagai pendamping. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di titik ini, mungkin masih ada rasa ragu di dalam hati. Apakah ibadah saya sudah maksimal? Apakah saya kehilangan sesuatu karena tidak mabit di Mina? Perasaan seperti ini sangat manusiawi. Justru itu tanda bahwa kita benar-benar ingin memberikan yang terbaik dalam ibadah. Namun, penting untuk kita pahami bahwa dalam Islam, Allah tidak pernah membebani hambanya di luar batas kemampuan. Setiap aturan memiliki ruang kemudahan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Bagi jamaah lansia atau risiko tinggi, mengambil skema murur dan tanazul bukanlah bentuk kekurangan. Ini adalah bagian dari rukhsah, yaitu keringanan yang diberikan secara syar'i demi menjaga keselamatan dan kesehatan. Bayangkan jika kita memaksakan diri di tengah kondisi yang sangat padat, panas ekstrim, dan kelelahan fisik. Justru itu bisa membahayakan diri sendiri. Padahal, menjaga nyawa adalah salah satu tujuan utama dalam syariat Islam. Jadi, ketika Anda memilih mengikuti skema ini karena kondisi kesehatan, sejatinya Anda sedang menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Allah melihat niat kita, Allah melihat usaha kita, dan Allah Maha mengetahui keterbatasan kita. Tidak perlu membandingkan diri dengan jamaah lain yang mungkin lebih kuat secara fisik. Setiap orang punya jalan ibadahnya masing-masing. Yang terpenting adalah Anda tetap menjalankan rukun haji dengan benar, menjaga kesehatan, dan menghadirkan hati yang khusyuk dalam setiap doa. Insya Allah, dengan niat yang tulus dan usaha terbaik, ibadah Anda tetap sah, bernilai, dan semoga menjadi haji yang mabrur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita bahas dalam video ini benar-benar bisa menjadi bekal berharga, khususnya bagi Anda yang termasuk lansia atau kategori risiko tinggi dalam menjalankan ibadah haji tahun 2026. Ingat, persiapan yang matang bukan hanya soal barang bawaan, tetapi juga soal kesiapan mental, pemahaman, dan keyakinan bahwa setiap langkah kita sudah sesuai dengan tuntunan dan kemampuan kita masing-masing. Tidak perlu membandingkan diri dengan jamaah lain, karena setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Yang terpenting adalah kita berusaha menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin, menjaga kesehatan, dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Nah, sekarang saya ingin mendengar dari Bapak dan Ibu semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar, apakah Anda atau keluarga Anda termasuk lansia Risti? Memiliki riwayat penyakit tertentu seperti jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Dengan berbagi kondisi tersebut, insya Allah saya bisa membantu memberikan saran yang lebih spesifik dan sesuai kebutuhan Anda. Selain itu, mari kita juga saling mendoakan, agar seluruh calon jamaah haji tahun 2026 diberikan kemudahan, kesehatan, dan perlindungan oleh Allah di setiap tahapan ibadah. Semoga kita semua dimampukan untuk menjalani ibadah haji dengan lancar dan pulang ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada keluarga atau teman yang juga akan berangkat haji.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.